Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan melalui program motivasi pagi saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa meminta kepada Tuhan agar diajari menghitung hari-hari hidup dirinya dan juga bangsa Israel. Betapa pentingnya permintaan ini, karena dengan bisa menghitung hari-hari membuat orang jadi bijaksana. Dengan menghitung secara tepat, maka yang akan kita peroleh adalah kualitas hidup, yaitu kualitas hidup seperti kualitas hidup Kristus, Putra Tunggal Bapa yang berkenan kepada Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata menghitung ini berasal dari kata Ibrani yaitu manah, yang artinya menghitung atau to count, to reckon, atau to number, atau juga artinya mempersiapkan atau to prepare, dan mendaftarkan atau to enroll. Orang percaya harus memperhitungkan atau memperkirakan bahwa umur hidupnya ada batasnya, 70 ataupun 80 tahun. Memang ada juga orang yang bisa punya usia lebih panjang dari itu, tetapi tetaplah terbatas. Jika kita memahami bahwa ada batas umur hidup kita, maka kita akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin, karena di balik kubur ada kehidupan yang abadi. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat motivasi pagi yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menghitung hari bukan sekedar mengurutkan hari-hari, minggu, bulan, dan tahun, tetapi ada upaya menyiapkan segala sesuatu sehingga waktu yang kita jalani menjadi waktu yang berkualitas dan berguna bagi kehidupan kekal kita. Jika untuk hal-hal yang panas saja kita merencanakan dengan baik, betapa terlebih lagi dengan perjalanan hidup kita yang kekal. Seharusnya kita lebih lagi mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar dari Allah yang kekal, bukan belajar teknik baru tentang manajemen waktu atau pengelolaan waktu, tetapi kita harus belajar tentang pengelolaan hidup yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang berhati sungguh berhikmat. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari kita cukup lama tetapi juga cukup singkat di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus mengelolanya dengan hati yang bijak. Dalam Mazmur 39 ayat yang keempat, pemazmur berseru, Tuhan, beritahukanlah aku batas umurku, supaya aku mengetahui betapa panahnya aku. Hidup ini dalam semua pencapaiannya harus merupakan suatu pelayanan yang setia bagi Allah, yaitu mengetahui apa yang Allah kehendaki dari kehidupan kita.
bagi kemuliaannya, bagi diri kita, bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, dan juga bagi masyarakat secara umum. Para sahabat yang diberkati Tuhan, dari nats firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan penggunaan waktu yang Tuhan berikan. Yaitu yang pertama, kita selalu disadarkan bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di dunia ini. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Para sahabat yang diberkati Tuhan, ada sebuah kenyataan yang perlu kita pahami mengenai waktu hidup manusia di bumi ini, dan bagaimana menanggapi pengertian bahwa hidup ini sangat singkat dan sementara. Manusia biasanya tidak pernah sadar bahwa waktunya terbatas, sampai suatu saat di mana sudah tidak ada kesempatan lagi, barulah dia sadar bahwa waktunya terbatas. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang diberkati Tuhan, manusia jarang merasa bahwa waktunya terbatas saat dia dalam keadaan sehat-sehat saja. Tetapi ketika sakit keras dan tidak ada obatnya lagi, pada saat itulah barulah sadar kalau waktu yang ia miliki di dunia ini sangatlah terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, periode 40 tahun kedua Musa diisi oleh perkara-perkara yang biasa dan sangat menjemukan. Tidak ada hal-hal yang menggairahkan selain diisi oleh hari-hari mengembalakan kambing domba mertuanya di tanah Median. Itulah sebabnya Musa berdoa agar hidupnya diisi oleh perkara-perkara ilahi dari Tuhan. Karena ia khawatir kondisi tubuhnya selepas usia 70 tahun akan diwarnai oleh penderitaan demi penderitaan. Musa rindu hidupnya menjadi sesuatu yang sangat berarti di tangan Tuhan. Dan doa Musa terjawab. Tepat di usia ke-80 Tuhan memanggilnya lewat peristiwa semak belukar yang menyala. Dan sejak saat itu Tuhan mengutus Musa pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah evaluasilah hidup yang sudah kita jalani selama ini. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat motivasi pagi yang berbahagia, Efesus 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terjemahan bahasa Yunani untuk kata pergunakanlah adalah sebuah kata redem atau menebus. Kalau hari-hari kita ini telah lewat, maka kita sering mendengar istilah membeli kembali atau buyback. Istilah ini biasanya digunakan ketika seseorang membeli barang di sebuah toko, namun ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka toko tersebut bersedia membelinya kembali. Istilah itu juga yang digunakan orang-orang pada zaman dulu yang hendak membebaskan seorang budak dari belenggu tuannya, di mana ia harus membayar uang penggantian terlebih dahulu sebesar yang diajukan oleh pemilik lamanya. Nah, kata redem ini pula lah yang digunakan ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Saat ini kita sudah bukan milik siapa-siapa lagi, tetapi kita adalah milik Yesus Kristus. Karena ia sudah membelinya dan harganya sudah lunas dibayar. Harga yang sudah lunas dibayar itu bukan hanya untuk harga tubuh kita saja, tetapi termasuk juga di dalamnya waktu kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan,
Sebelumnya kita memiliki waktu-waktu yang sudah kita jalani secara sia-sia. Namun ketika kita ditebus, maka waktu itu menjadi miliknya Tuhan. Dengan waktu yang sudah menjadi milik Tuhan tersebut, maka waktu yang tersisa otomatis harus kita gunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Sekarang, bagaimana dengan waktu sia-sia yang sudah kita gunakan jauh sebelum Kristus menebus kita? Itulah waktu-waktu yang harus kita tebus. Dengan apa kita menebusnya? Sama seperti yang telah dilakukan oleh Musa. Ia meminta kepada Tuhan agar ia dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan kehendaki. Karena itu, mari pergunakanlah semua waktu hidup kita dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kita dengan jelas bahwa waktu hidup kita ini sementara, singkat sekali, dan mari jangan sia-siakan waktu yang ada, karena Tuhan meminta pertanggungjawaban setiap waktu yang telah kita gunakan. Mari kita pergunakan seluruh waktu dalam hidup kita untuk hal-hal yang berguna, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadilah orang-orang yang bijak, orang-orang yang bisa memanage waktu dengan baik, orang-orang yang bisa memanage hidupnya dengan baik, sehingga kehidupannya di dunia tidak menjadi sebuah kehidupan yang sia-sia, tetapi sebuah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita isi waktu hidup kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pujian kepada Allah, dan mintalah supaya hidupmu sepanjang hari ini dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua di sepanjang hari ini. Haleluya, amin.